Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Nurwidianti, mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki tagline yaitu Digital Youth Entrepreneurial University, di mana yang selalu meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana untuk menghasilkan lulusan yang cakap di bidangnya dan memiliki jiwa kewirausahaan. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki dua kampus yang dikenal dengan kampus Mugas dan Kendeng. Nah, seperti gambar di atas ini yang disebut sebagai kampus Mugas yang beralamat di Jalan Trilombang Juang nomor 1 Kota Semarang. Gambar di atas yaitu kampus Kendeng yang beralamat di Jalan Kendeng 5 Bendanisor Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Titik Nurwidianti dengan NIM 2205520019, program studi akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan standar audit 560 dengan materi peristiwa kemudian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA. Poin pembahasan dalam materi peristiwa kemudian ada 7. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua peristiwa setelah tanggal laporan, yang ketiga tanggal efektif, yang keempat tujuan, yang kelima definisi, yang keenam ketentuan, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal laporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Standar audit ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor yang dibahas dalam Standar Audit 720 Revisi tahun 2021. Pembahasan yang kedua yaitu peristiwa setelah tanggal laporan. Laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa, yaitu yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 Revisi 2021 menjelaskan bahwa tanggal laporan keuangan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan terjadi sampai pada tanggal tersebut. Poin pembahasan yang ketiga yaitu tanggal efektif. Standar audit berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
Poin pembahasan yang keempat yaitu ada tujuan auditor. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Poin pembahasan yang kelima yaitu definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Yang dimaksud yaitu tanggal akhir dari peristiwa terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700 revisi tahun 2021. Yang keempat yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Dimaksud yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima yaitu peristiwa kemudian. Yang dimaksud peristiwa kemudian yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Poin pembahasan yang keenam yaitu ketentuan. Ketentuannya ada 3, yaitu pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Ketentuan yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diekspektasikan untuk melaksanakan peranan audit atau melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sebelumnya telah diterapkan oleh prosedur audit yang menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya, auditor harus melaksanakan prosedur yang telah diharuskan dalam paragraf 6 tersebut sehingga prosedur mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang telah dicapai.
auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua yaitu meminta keterangan dari manajemen, dan jika keterangan tersebut relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian atau tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi mungkin dapat memenuhi atau dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang rapat diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang terakhir yaitu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika relevan. Jika sebagai hasil prosedur yang dilaksanakan seperti yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis yang dimaksud yaitu auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 revisi tahun 2021 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Poin ketentuan yang kedua yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, yang terakhir yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan.
Selanjutnya yaitu ketika peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau biasa disebut peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada paragraf 11b. Maka, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Kemudian menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut diubah, maka yang pertama yaitu jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam Standar Audit 705 revisi tahun 2021 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor sudah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Nah, kita masuk ketentuan poin yang ketiga, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus pertama melaksanakan prosedur-prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut.
Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan audit diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga yaitu kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Kemudian menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diharuskan dalam paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan perlu dirubah, maka auditor harus memberitahu manajemen kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Kemudian, jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, kita masuk poin pembahasan yang terakhir, yaitu materi penerapan dan penjelasan lainnya, yaitu ada ruang lingkup. Apa sih yang dimaksud ruang lingkup? Ruang lingkup di sini yaitu ketika laporan keuangan audit dicantumkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, atau yang dimaksud selain laporan tahunan yang berada dalam ruang lingkup standar audit 720 revisi tahun 2021, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu dipertimbangkan auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Nah, sebagai contohnya yaitu yang ada di bawah itu, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Yang dimaksud yaitu prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai
pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Kemudian ada definisi. Ada beberapa definisi yang ada. Yang pertama, tanggal pengesahan laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud tanggal pengesahan laporan keuangan? Dalam peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan yang dimaksud, yaitu contohnya manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangannya terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Persetujuan akhir oleh pemegang saham sangat diperlukan. Persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan yang telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan dalam tujuan standar audit ini adalah tanggal lebih awal pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa bertanggung jawab atas laporan keuangan. Definisi yang kedua yaitu tanggal laporan auditor. Apa sih yang dimaksud tanggal laporan auditor? Nah, tanggal laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, yang termasuk bukti laporan yang membentuk laporan keuangan di dalamnya, catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B tadi, suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Definisi yang ketiga yaitu tanggal penerbitan laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud tanggal penerbitan laporan keuangan? Yang dimaksud yaitu tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi,
Tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada regulator. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Dalam tanggal penerbitan laporan keuangan juga terdapat pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Nah, dimaksud yaitu dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan atas laporan keuangan yang disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Di sini ada peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Sebelum masuk ke permintaan keterangan, saya akan menjelaskan sedikit tentang poin tersebut, yaitu bergantung pada penilaian resiko oleh auditor, prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 tadi dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Sebagai contohnya yaitu untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Kemudian dalam paragraf 6 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diharuskan untuk melakukan prosedur audit menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan pada tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan interim, yaitu baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Nah, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk yang pertama, membaca anggaran, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen terkait lain dari perusahaan yang terakhir tersedia untuk periode setelah tanggal laporan keuangan.
Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan kepada penasihat hukum, entitas tentang proses litigasi dan tuntutan. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa setelah pelaporan tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, kita masuk poin pembahasannya yaitu tentang permintaan keterangan. Apa sih permintaan keterangan? Permintaan keterangan yaitu dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut. Apakah komitmen baru penarikan uang? Apakah komitmen baru penarikan utang atau jaminan telah terjadi? Apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Sebagai contoh yaitu kebakaran atau banjir. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pernyataan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran, estimasi, atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah atas peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya yaitu ada membaca risalah rapat. Apa sih membaca risalah rapat? Yaitu dengan mempertimbangkan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan ketika catatan ofisial belum tersedia tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama yaitu dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Yang dimaksud yaitu meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun yang terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Standar Audit 720 revisi tahun 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor, yang mencakup informasi lain yang diperoleh
setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, di sebelah kanan saya yaitu ada tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Yang dimaksud yaitu seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210 Revisi tahun 2021, ketentuan dalam Perikatan Audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, ini ada penggunaan tanggal ganda. Yang dimaksud penggunaan tanggal ganda yaitu auditor mengubah laporan keuangan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Nah, sebagai contoh ilustrasinya yaitu misal tanggal laporan auditor kecuali berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal yaitu tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Nah, di sebelah kanan saya yaitu ada penjelasan tentang tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dan mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa setelah tanggal pelaporan terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Di sini ada tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan ketika auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Ketika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung kepada pihak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama yaitu dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang dimaksud yaitu
Kewajiban auditor terkait informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor diatur dalam Standar Audit 720 revisi tahun 2021. Meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, Standar Audit 721 revisi tahun 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua yaitu tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah, maka tindakan yang tepat bagi auditor adalah melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Yang terakhir yaitu tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan dengan cara yang tepat, yaitu mencari advis hukum. Di sini saya akan menyampaikan kalimat motivasi dari tokoh terkenal yaitu Bapak B.J. Habibie yang mengatakan bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar karena dalam mimpi besar terdapat kekuatan untuk mewujudkannya. Kemudian ada kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan langkah menuju kesuksesan yang sejati. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.